Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep dan dampak pasang surut. Pasang surut atau lebih dikenal dengan ocean tide adalah fenomena alam yang terjadi pada air laut, di mana permukaan air laut akan mengalami naik turun secara teratur dan berulang-ulang yang dapat menyebabkan pergerakan partikel massa air dari permukaan sampai ke dasar laut. Nah, kenapa pasang surut air laut dapat terjadi? Ada beberapa penyebab terjadinya pasang surut air laut yang dirangkum dalam dua teori pasang surut air laut. 1. Teori keseimbangan. Menurut teori keseimbangan yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, menyatakan bahwa naik turunnya permukaan air laut sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut. Pasang surut air laut disebabkan oleh adanya rotasi dan revolusi bumi, serta revolusi bulan terhadap matahari. Hal ini karena pada teori keseimbangan ini membagi pergerakan bumi matahari dan bumi bulan. 2. Teori dinamis. Teori dinamis dikemukakan oleh Laplace. Menurut teori dinamis, terjadinya pasang surut air laut dikarenakan beberapa sebab, yaitu A. Kedalaman dan luas perairan. Kedalaman dan luas masing-masing laut berbeda. Kedalaman dan luas laut akan mempengaruhi terjadinya pasang surut. B. Gesekan dasar. Gesekan dapat menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Gesekan ini terjadi pada lempeng-lempeng yang ada di samudra. Ketika lempeng-lempeng saling bergesekan, maka akan memunculkan rongga yang dapat menyerap air, sehingga permukaan air akan terlihat surut. Ketika air keluar kembali dari rongga tersebut, maka permukaan air akan terlihat pasang. C. Topografi dasar laut. Topografi dasar laut yaitu keadaan bentang alam yang ada di dasar lautan. Pasang surut air laut pada topografi dasar laut yang rata dengan topografi dasar laut yang beraneka ragam akan berbeda. Dampak positif pasang surut air laut. Pertama, membantu kapal di dermaga. Pada saat pasang, kapal berlayar dan berlabuh di dekat dermaga yang agak dangkal, sehingga jarak dengan daratan lebih dekat. 2. Membantu pada proses pembuatan garam. Pada saat pasang, air laut dapat mengisi petak yang disediakan oleh petani garam untuk membuat garam, dan pada saat surut, air laut akan mengering dan akan menjadi garam. 3. Membantu para nelayan mencari ikan. Ketika air laut sedang mengalami pasang, maka ikan-ikan banyak yang ikut terbawa hingga sangat dekat dengan pesisir pantai. Dan ketika surut, banyak pula ikan-ikan yang terdampar di pinggir pantai. Hal inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh para penduduk di pesisir pantai untuk digunakan sebagai mata pencarian. 4. Sebagai sumber tenaga listrik. Pasang surut air laut sebagai sumber energi atau sumber tenaga listrik. Gaya pasang surut air laut dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan generator yang dapat menjadi sumber listrik bagi pemukiman sekitar pesisir pantai. 5. Membantu kegiatan water sport. Pasang air laut dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan water sport dengan menggunakan gelombang yang ada. Dampak negatif pasang surut air laut. Pertama, banyak ikan yang terdampar. Ikan yang terdampar di pesisir pantai bukan hanya ikan yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Sebanyak 270 ikan paus terdampar di pantai barat Tasmania, Australia, September 2020 lalu. 2. Terjadinya ombak besar. Gelombang pasang air laut juga dapat berisiko ombak besar bahkan tsunami. Salah satu peristiwa yang terjadi di Indonesia merupakan pada Desember 2018 silam, terjadi gelombang pasang air laut yang terjadi di Lampung Selatan dan Anyer, mengakibatkan 1 orang meninggal dan 11 orang luka-luka. 3. Banjir rob. Pasang surut air laut juga dapat menyebabkan banjir rob di sekitar wilayah pesisir pantai. Baiklah, sekian pemaparan materi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.